البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan seputar keimanan terhadap para malaikat yang membuahkan buah-buah yang sangat mulia. Dan apa yang disebutkan ikhwanifillah dari 5 buah keimanan terhadap para malaikat tentunya itu baru sebagian, tapi itu yang terpentingnya di antara buah-buah yang ada. Mewujudkan kesempurnaan iman sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, mewujudkan kesyukuran, berhati-hati dari hal-hal yang Allah murkai, dan terwujudnya rasa cinta terhadap para malaikat, hamba-hamba yang senantiasa taat. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Alkitab, akhwanifillah, kita ketahui bersama dari asal kata kataba. Kitab bentuk jamaknya kutub. Nah, yang asal maknanya secara bahasa menunjukkan jam'u syai' ila syai', yaitu menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ketika seorang menulis kitabah, dia menggabungkan huruf dengan huruf. Ini asal katanya. Nah, adapun yang dimaksud di sini, dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-i'tiqadul jazim bi anna Allah taala anzala kutuban ala rusulihi alladziina arsalahum. Keyakinan yang betul-betul yakin, tidak ada keraguan padanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya yang telah Allah utus. Wa annaha kalamuhu takallama biha haqiqatan. Dan meyakini bahwasanya kitab-kitab itu adalah perkataan Allah, yang Allah mengatakannya secara hakiki, bukan sekedar kiasan, bukan sekedar gaya bahasa, tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Bayyana biha aqidatat tauhid wa martada li ibadihi minad din. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan kitab-kitab itu aqidatut tauhid dan hal-hal yang Allah ridhai terhadap hamba-hambanya yang berupa agama yang hak ini. Nah, ini keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, ya kawan. Kita ulangi bahwasanya makna al-imanu bil kutub istilahan huwal i'tiqadul jazimu bi anna Allah ta'ala anzala kutuban ala rusulihi alladziina arsalahum. Keyakinan yang betul-betul yakin, tidak ada keraguan padanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan
kitab-kitab kepada para rasulnya yang telah Allah utus. Wa annaha kalamuhu takallama biha haqiqatan, dan keyakinan bahwasanya kitab-kitab itu adalah perkataan Allah yang Allah mengatakannya secara hakiki. Bayyana biha aqidat at-tauhid wa martadha li ibadihi minad-din, yang Allah jelaskan dengan kitab-kitab itu aqidatut tauhid dan hal-hal yang Allah ridai untuk hamba-hambanya berupa agama yang hak ini. Nah, dari pengertian ini terkumpul ikhwanifillah secara global apa yang dituntut untuk kita imani berhubungan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, ikhwan. Baik dalil yang syar'i maupun akli maupun hissi. Dalil syar'i terdiri dari apa? Alkitab dan sunnah. Dalam Al-Quran banyak sekali penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Bahkan di awal pertama kali, di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan juga Allah tegaskan bahwasanya setiap rasul telah diturunkan kepadanya Alkitab. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan. Di surat apa ini? Indak Humam. Naam, di surat Al-Hadid, yang menunjukkan bahwasanya setiap rasul diturunkan kepada mereka kitab. Jadi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 4. Tapi dengan ayat ini kita ketahui setiap rasul diturunkan kepada mereka Alkitab. Cuman ada yang kita ketahui nama kitab itu, ada yang tidak. Adapun dalil dari as-sunnah juga sangat banyak, ikhwani fillah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab kepada para rasulnya. Buktinya apa? Penyampaian ayat-ayat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada para sahabat. Hadis-hadis tentang sebab turunnya ayat ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan Alkitab. Adapun dalil secara akal ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasul. Kenapa? Karena mesti orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah, ingin mewujudkan tujuan yang dia diciptakan karenanya, harus ada pegangan, harus ada sesuatu yang dijadikan sebagai sumber petunjuk. Nah, taib, dan tidak mungkin hal itu kecuali dengan adanya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan rasul-rasul yang menyampaikan. Makanya dalam ayat tadi digandengkan antara pengutusan para rasul dan diturunkan kepada mereka Alkitab. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Adapun dalil secara his atau secara indera dan fakta, maka kita juga apa? Juga betul-betul melihat Al-Quran ini yang merupakan
Nah, salah satu kitab dari kitab-kitab Allah yang merupakan kitab yang paling agung dari semua kitab-kitab yang diturunkan. Demikian pula Taurat dan Injil, walaupun kedua kitab ini telah mengalami banyak perubahan dikarenakan ulah-ulah tangan para pengembannya yang tidak amanah. Ini pembahasan pertama berhubungan dengan masalah al-iman bil kutub, yaitu apa? Dalil yang menunjukkan tentang iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meliputi dalil syar'i, akli dan hissi. Hal yang kedua, ikhwani fillah, manzilatul iman bil kutub wa hukmuh. Kedudukan iman terhadap kitab-kitab Allah dan hukumnya. Telah kita ketahui bahwasanya keimanan terhadap kitab-kitab Allah merupakan rukun di antara rukun-rukun iman. Sehingga tidak mungkin seorang bisa dikatakan mukmin yang sebenarnya sampai beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas hukumnya wajib merupakan rukun di antara rukun-rukun iman. Dan keimanan terhadap kitab-kitab ini memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran, akhwanifillah, penetapan tentang keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala datang dalam konteks yang bermacam-macam. Ya, bentuknya bermacam-macam. Terkadang dalam bentuk pengkhabaran, seperti ayat yang kita baca tadi di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Naam, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dan kalau kita perhatikan setelah huruf-huruf muqatta'ah, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya, pembicaraan setelahnya adalah tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada apa? Pada surat Maryam. Kemudian juga terkadang datang dalam bentuk pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab-kitab. Seperti misalnya di awal-awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi. Tabarak di sini apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jelas perintah secara tegas agar kita beriman. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Di sini diperintahkan untuk mengatakan amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Juga terkadang datang dalam bentuk pujian kepada orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab Allah, dipuji. Naam. Seperti di akhir-akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini datang dalam bentuk pujian karena mereka dijadikan sebagai teladan. Para rasul dan orang-orang beriman, mereka semua beriman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Berarti kalau mau beriman ya contoh mereka. Di sisi yang lain Allah ancam orang-orang yang mendustakan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Naam, dalam surat Ghafir ayat 70 sangat tegas, ikhwan. Alladzina kadzdzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun.
orang-orang yang mendustakan Alkitab dan apa-apa yang dengannya telah kami utus para rasul kami, fasaufa ya'lamun, maka sungguh mereka akan tahu. Naam, akan tahu apa? Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ya, tatkala belenggu-belenggu berada di leher-leher mereka dan rantai-rantai merantai kaki-kaki mereka dan mereka diseret, baru akan tahu bahwasanya keimanan terhadap para malaikat kalau sampai dia dustakan akan menjadikan dia kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini jelas ya kawan. Nah, dan dalam surat Al-A'raf sangat tegas, mereka kekal di dalam neraka. Orang-orang yang mendustakan, tidak mau beriman terhadap kitab-kitab Allah, kekal di dalam neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mendustakan kitab-kitab Allah dan menyombongkan diri atasnya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan itu seekor unta bisa masuk ke lubang jarum? Indah Abdurrahman? Tidak akan mungkin. Ini ibarat tentang sesuatu yang mustahil mereka masuk ke dalam surga. Naam. Sehingga siapa saja yang tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah, ya mustahil masuk ke dalam surga. Seperti mustahilnya seekor unta masuk ke lubang jarum. Wakadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami balas orang-orang yang mujrim, dihukumi dengan mujrim. Kalau apa? Kalau tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah dan menyombongkan diri atasnya. Nah, dalil-dalil ini secara keseluruhan ikhwani fillah menunjukkan bahwasanya keimanan terhadap kitab-kitab Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting. Nah, memiliki urgensi yang besar dalam keislaman seseorang. Perkara yang ketiga berhubungan dengan hal-hal yang harus kita imani, berhubungan dengan keimanan terhadap kitab-kitab ini. Apa saja yang dituntut untuk kita imani berhubungan dengan kita iman terhadap kitab-kitab Allah? Yang pertama, al-imanu bi annaha kalamullahi anzalahu ala rusulih. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah. Apa makna kalamullah? Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Maksudnya diturunkannya kalam tersebut ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata sama. Naam, sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh makhluk. Naam, yang didengar oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada utusan-utusan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Nah, oleh karena itulah diistilahkan dengan apa? Turun. Kenapa? Karena para rasul ikhwani fillah menerima wahyu tentang kitab-kitab ini, dan terkhusus Nabi kita Muhammad, yaitu turun kepada beliau Al-Quran, yaitu apa? Mendengar dari siapa? Dari malaikat Jibril.
Makanya poin pertama ini kita beriman bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah perkataan Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah wahai Nabi, amantu bima anzalallahu min kitab. Aku beriman dengan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa kitab-kitab. Di sini apa? Tuntutan untuk kita beriman secara keseluruhan terhadap apa yang telah Allah turunkan berupa kitab-kitab. Dan mengenai pembahasan bahwasanya kitab-kitab Allah adalah kalamnya, adalah perkataan Allah, ini pembahasannya dalam kitab-kitab akidah. Telah kita lewati dalam akidah al-wasitiyah dan yang lainnya, juga bantahan kepada siapa saja yang menolak hal tersebut dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Perkara kedua yang wajib kita imani adalah al-iman bimattafaqat alaihi wa makhtalafat fi. Beriman dengan hal-hal yang semua kitab-kitab itu bersepakat. Dan beriman dengan adanya perbedaan-perbedaan pada kitab-kitab tersebut. Jadi dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan, dan itu kita wajib mengimaninya. Adapun sisi yang semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bersepakat di atasnya, yaitu apa? Perkara tauhid. Nah, tidak ada perbedaan dalam kitab-kitab yang diturunkan, semuanya menyeru kepada tauhidullah, untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Apa dalilnya? Indah Umar. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tayyib. Ada dalil yang lebih sharih yang menunjukkan tentang perkara yang diwahyukan itu isinya adalah perkara tauhid. Hatu. Apa, Ahmad? Nah, dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat yang ke-25. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Maksudnya apa? Kami turunkan kitab kepadanya yang isinya adalah apa? Penetapan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Semua kitab-kitab Allah menegaskan hal tersebut. Adapun sisi yang terjadi perbedaan, sisi yang terjadi perbedaan di antara kitab-kitab itu, yaitu apa? Perbedaan dari sisi syariat masing-masing. Yang ini menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah, kesempurnaan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah syariatkan pada masing-masing umat hal-hal yang paling bermaslahat bagi mereka. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kalian kami jadikan syariat dan jalan-jalan yang berbeda-beda, yaitu tata cara peribadatan dan seterusnya. Syir'atan wa minhaja, ay sabilan wa sunana, subulan wa sunana, yaitu jalan dan metode-metode yang berbeda-beda dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah.
tapi inti semuanya sama, yaitu at-tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah kumpulkan sisi kesamaan dan sisi perbedaan ini dalam satu hadis agar kita betul-betul jelas memahaminya. Dalam hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ikhwatun li'allat, yaitu apa? Saudara untuk apa? Untuk ibu yang berbeda-beda. Ya, saudara dari ibu yang berbeda-beda. Ikhwatun li'allat. Makna allat ikhwani fillah yaitu dharair, yaitu wanita-wanita yang apa? Yang dalam satu suami, ya, suaminya satu. Ini namanya allat. Sehingga apa? Dikatakan nabi-nabi itu ibaratnya adalah apa? Saudara-saudara yang berbeda-beda ibu. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya berbeda-beda, tapi apa? Agama mereka satu. Naam. Maksudnya apa? Sumber atau pokok agama yang mereka bawa itu satu, tapi apa? Syariat masing-masingnya berbeda-beda. Poin yang ketiga yang wajib kita imani yaitu apa? Al-imanu bil kutubi ijmalan wa mufassala. Harus kita beriman terhadap kitab-kitab Allah secara global dan secara terperinci. Yang dimaksud beriman secara global adalah apa? Beriman dengan semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Pokoknya dalam hati kita apa? Kapan saja datang dalil untuk kitab Allah, kita imani. Makanya kita wajib beriman secara global bahwasanya semua Rasul-Rasul Allah itu diturunkan kepada mereka Alkitab. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid tadi yang kita baca di ayat yang ke-25. Dan dalil tentang wajibnya beriman secara global juga jelas, ikhwan, dalam ayat yang telah kita baca di awal tadi. Tentang awal di poin pertama, apa itu? Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Ini kewajiban untuk iman secara global. Yaitu maksudnya apa? Katakanlah aku beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Adapun keimanan secara terperinci adalah apa? Dengan beriman tentang nama-nama yang datang dalil secara terperinci dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Naam. Di antaranya as-suhuf. Naam, yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Demikian pula apa? Az-Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud. Setelahnya Taurat diturunkan kepada siapa? Indak. Siapa yang kecil? Nah, ini siapa? Gede. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kemudian Injil diturunkan kepada siapa? Indak Abdullah. Taib, kepada Nabi Isa. Dan yang paling agungnya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal-hal yang datang secara terperinci, maka kita wajib mengimaninya dengan nama-nama tersebut, ikhwan. Dan berhubungan dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, taib, tidak datang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Oleh karena itulah juga hal yang kita imani berhubungan dengan Taurat dan Injil, bahwasanya kedua kitab tersebut telah apa? Telah diubah-ubah oleh penganutnya.
Nah, telah diubah-ubah sehingga kita tidak boleh membaca-baca Taurat dan Injil untuk mengambil petunjuk darinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika mendapati Umar membuka-buka kitab-kitab yang diturunkan kepada ahlul kitab. Amutahawwiquna anta ya Ibnul Khattab? Apakah engkau ragu-ragu wahai Ibnul Khattab terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepadaku? Jadi tidak perlu seorang muslim untuk apa? Menggali kebenaran atau menggali ajaran dari Taurat maupun Injil. Kecuali akhwanifillah seorang yang memang membacanya untuk membantah dan menunjukkan kontradiksi yang ada pada mereka sebagai dakwah untuk orang-orang tersebut. Dalam artian untuk menunjukkan kontradiksi. Kenapa? Karena ketika diubah-ubah jelas akan muncul kontradiksi yang banyak. Sebab apa? Sebab itu sudah merupakan sunnatullah. Kalau datangnya dari manusia mesti akan banyak kontradiksi. Tapi tatkala datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran ini, tidak akan ada kontradiksi padanya. Semuanya sinkron. Semuanya apa? Selaras. Nah, ini berapa hal yang wajib diwujudkan dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal. Iman bahwasanya itu kalamullah, iman bahwasanya ada hal-hal yang bersepakat semua kitab-kitab dan ada perbedaan. Kemudian beriman secara global dan beriman secara terperinci. Adapun terkhusus tentang Al-Qur'an, ikhwan. Terkhusus tentang Al-Qur'an, di sana ada hal yang juga wajib kita imani. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita semua. Yang pertama yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Qur'an, yaitu bahwasanya Al-Quran itu kalamullah anzalahu ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasul kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dalam surat Yusuf. Kami telah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, wajib mengimani bahwasanya Al-Quran itu sifatnya mu'jiz, yaitu apa? Menjadikan semua orang tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal. Walaupun itu cuma 3 ayat saja, tidak mampu. Nah, Allah tantang untuk mendatangkan 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan surat yang paling pendek dalam Al-Quran terdiri dari berapa ayat? 3 ayat toh. Itu pun tidak ada yang mampu, ikhwan. Qul fa'tu bi suratin mithlihi. Datangkanlah dengan 1 surat yang semisal dengannya, tidak akan ada yang mampu. Kemudian yang ketiga, berkeyakinan bahwasanya semua Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat setelah menyampaikannya itu semuanya ada dalam mushaf-mushaf yang ada pada kita. Tidak ada 1 huruf pun yang kurang. Ini wajib kita imani. Jadi Quran yang ada pada kita saat ini, mushaf-mushaf yang ditulis sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, maka kita wajib mengimaninya, tidak ada 1 huruf pun yang kurang. Sebagai apa? Bantahan untuk orang-orang Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Quran yang ada pada kaum muslimin itu hanya berapa? Sepertiganya menurut mereka, atau kurang menurut mereka. Tapi kita yakin bahwasanya tidak ada 1 huruf pun yang tercecer. Kenapa? Karena Allah telah menanggung penjagaannya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Yang keempat, wajibnya beriman dengan semua yang ada di dalamnya. Dan siapa saja mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia kafir. Dan ini yang menjadi ijma' para sahabat ridwanullah alaihim. Telah dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi ajma'. Siapa saja yang kufur dengan satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah kufur terhadap keseluruhan Al-Quran. Satu huruf saja kalau kita kufuri, tidak mau beriman, ini tidak ada huruf. Nah, tidak mau beriman dengan huruf itu, maka dia telah kufur terhadap keseluruhan Al-Quran. Telah menukilkan ijma' tentang hal ini Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala juga dalam Tamhid. Oleh karena itulah ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Rafidhah ikhwanifillah kafir. Ini agama sendiri, agama Rafidhah, agama kekufuran. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan wa ajma'ul ulama annama fi mushafi Utsman wa huwa alladhi bi aidil muslimin al-yawm fi aqtaril ardi haitsu kanu huwal Qur'anul mahfuz alladzi la yajuzu li ahadin an yatajawazahu wa yubayyinu laka hadha anna man dafa'a syai'an mimma fi mushafi Utsman kafar. Kalau sampai ada yang menolak sesuatu yang ada dalam mushaf Utsman yang sampai ke kita ini, maka dia kufur. Dan ini kesepakatan para ulama. Yang kelima, wujubun nasihatilah, wajibnya nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran ini. Yaitu apa? Nasihat terhadap kitabullah maksudnya apa? Yaitu dengan berpegang teguh padanya, mencintainya, mengikutinya, dan beramal dengan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam nasihat li kitabillah ikhwanifillah adalah dengan apa? Membiasakan membaca. Jangan sampai hari-hari kita ini luput dari membaca Al-Quran. Yang belum mampu membaca Al-Quran, segera bersungguh-sungguh untuk bisa membacanya. Karena sungguh padanya ketenangan hati, padanya petunjuk, padanya obat biidznillah azza wa jalla. Yang keenam, wajib beriman al-iman bisyumulihi li bayani kulli syai'. Beriman tentang apa? Mencakupnya Al-Quran dalam menjelaskan segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Alkitab ini. Jadi bimbingan secara umum telah ada. Kemudian yang ketujuh, yaitu wajib beriman bahwasanya Al-Quran itu muhaimin alal kutubis sabiqah. Al-iman bi annahu muhaiminun alal kutubis sabiqah. Apa makna muhaimin? Yaitu syahid al-hakim, yaitu yang menjadi saksi dan menjadi apa? Penetap hukum atas umat-umat sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran menempati kedudukan paling tinggi dari semua kitab-kitab dan menjadi apa? Menjadi penghapus hukum semua kitab-kitab terdahulu, ikhwan. Dalam artian semua kitab-kitab terdahulu setelah turun Al-Quran tidak boleh apa? Tidak boleh dijadikan pegangan. Naam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Naam. Baik. Ini 7 pokok
yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Quran. Adapun beberapa poin yang lainnya dan juga tentang buah beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka